Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Bala Putradewa. Untuk lebih mengenal sikap kepahlawanan dari Raja Bala Putradewa, sekarang mari kita baca bersama bacaan berikut ini. Judulnya Raja Bala Putradewa. Sriwijaya disebut sebagai kerajaan Nusantara pertama karena wilayah kerajaan Sriwijaya yang sangat luas, yaitu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha karena di Sriwijaya terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Hal ini karena Sriwijaya merupakan jalur perdagangan nasional dan internasional, sehingga banyak kapal yang singgah. Bala Putradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Raja Bala Putradewa adalah seorang raja yang berani. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Dengan demikian, terjadilah peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Dari bacaan tersebut, kita dapatkan informasi bahwa Raja Bala Putradewa sudah banyak berkorban demi rakyatnya. Berikut ini adalah beberapa tindakan penting yang dilakukan Raja Bala Putradewa selama memerintah. Pertama, Bala Putradewa berjuang membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Kedua, Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terkuat karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Ketiga, Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha. Keempat, Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah.
Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kalian apabila Raja Balaputra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Tentu saja, sangat setuju ya anak-anak pintar. Raja Balaputra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu tugas berikut ini. Ceritakan kembali kisah mengenai Raja Balaputra Dewa yang telah kalian baca tadi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya, ketika melakukan percobaan tentang cahaya. Tahukah kalian kalau cahaya matahari itu terdiri dari beberapa warna? Jika kita perhatikan secara sekilas, cahaya matahari hanya terdiri dari warna putih saja. Namun, cahaya putih dari sinar matahari tersebut ternyata bisa diuraikan menjadi beberapa warna yang berbeda-beda. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut sebagai dispersi cahaya. Warna yang terbentuk sebagai hasil dispersi cahaya matahari tersebut adalah sebagai berikut. Merah, kemudian jingga, yang ketiga kuning, yang keempat hijau, lalu biru, kemudian nila, dan yang terakhir ungu. Menjadi 7 warna, dan ketujuh warna tersebut biasa kita sebut dengan akronim Mejikuhibiniu. Me dari kata merah, Ji itu dari jingga, Ku itu dari kuning, Hi itu dari hijau, Bi itu dari biru, Ni itu dari nila, dan U dari ungu. Mejikuhibiniu. Cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna disebut sebagai cahaya polikromatik. 3 warna cahaya pada spektrum, yaitu merah, hijau, dan biru, merupakan warna utama cahaya. Warna utama tersebut disebut sebagai cahaya monokromatik. Ingat, cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna disebut sebagai polikromatik, sedangkan 3 cahaya utama yaitu merah, hijau, dan biru disebut sebagai monokromatik. Sedangkan warna-warna lainnya merupakan perpaduan dari ketiga warna tersebut. Apabila jumlah cahaya merah, hijau, dan biru itu sama campurannya, akan tampak sebagai cahaya putih. Peristiwa dispersi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati pada peristiwa alam, yaitu pada peristiwa terciptanya pelangi. Lengkungan indah pelangi biasanya terlihat setelah turun hujan dan matahari bersinar terang. Pelangi terbentuk karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air hujan.
Ada dua syarat bisa terbentuknya pelangi, yaitu yang pertama, cahaya dari sumber cahaya, dan yang kedua, media pengurai. Kedua faktor inilah yang menyebabkan pelangi juga bisa terbentuk di sekitar lokasi air terjun. Selain pelangi, penguraian cahaya atau dispersi cahaya juga dapat dilihat pada gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari. Untuk membuktikan proses dispersi, kalian bisa melakukan percobaan membuat cakram warna. Untuk membuat cakram warna, dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, karton berwarna putih. Kemudian yang kedua, kertas warna yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketiga, jangka, atau kalau tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan gelas atau tutup gelas. Keempat, pensil, lalu lem kertas, penggaris, gunting, paku, dan benang kasur. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm menggunakan jangka atau gelas atau tutup gelas. Kemudian, guntinglah lingkaran tersebut menjadi sebuah lingkaran yang utuh, terlepas dari kertas-kertas yang di pinggirnya. Tempelkan tiap-tiap bagian kertas warna sesuai dengan warna cahaya secara berturut-turut. Kemudian, buatlah 2 buah lubang dengan jarak 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat menggunakan paku. Setelah itu, masukkan benang kasur melewati 2 lubang yang telah kamu gunting. Jika sudah masuk, putarlah cakram tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali benangnya. Yang terakhir, amatilah warna cakram saat cakram tersebut berputar kencang. Apa yang terjadi? Tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Buatlah sebuah cakram warna sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, kemudian lakukan percobaan untuk membuktikan proses dispersi cahaya dengan menggunakan cakram warna tersebut. Dan catatlah hasilnya di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran pada hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, kita harus berani dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita, seperti sikap para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.